Ya, diambil buku paketnya. Sudah? Ada yang udah baca? Kemarin sudah Ibu pesankan untuk membaca yang translasi. Ada teman udah pada baca belum teman-teman? Udah? Udah kebayang atau masih bingung? Masih bingung? Kebayang? Belum. Iya ya. Ya. Oke. Oke, jadi di bab transformasi geometri ini kalau teman-teman lihat ada 4 ya, ada 4 subbab yang akan kita bahas. Yaitu, Ibu coba ya, ini bisa nggak nih printed? Oh, bisa, alhamdulillah. Oke, transformasi geometri. Artinya kita akan menggeser, memindah, atau mencerminkan suatu titik atau bidang geometri ya dengan formasi yang bisa beda-beda ya nanti. Di sini makanya ada 4, tergantung nanti transformasinya yang mana. Geometri. Jadi kalau Ibu tuliskan, ini ada 4. Yang pertama, yang kemarin Ibu sudah minta teman-teman baca, yaitu translasi. Yang kedua, refleksi. Yang ketiga, rotasi. Dan yang terakhir, dilatasi. Ya. Nah, dari 4 ini, salah satunya itu sudah pernah teman-teman dapatkan di SD. Tapi memang dasar. Ya, yaitu yang ini, refleksi. Refleksi itu kalau secara bahasa dia pencerminan. Ingat waktu SD ada soal yang seperti ini. Kalau Ibu punya gambar seperti ini cerminnya. Ya, yang tegak lurus itu cerminnya. Bayangannya gimana? Pantulannya gimana dari si cermin? Di sininya bukan? Ya, kebalikannya ya. Tapi harus sama besar ya ini. Ya, ini waktu SD kalian dapat seperti ini. Masih ingat? SD pernah dapat ini? Iya. Nah, ini di SD masih dasarnya saja yang diajarkan. Nah, nanti kita akan belajar lebih dalam lagi dari pencerminan itu. Nah, di hari ini Ibu yang akan kita bahas itu ada 2. Insya Allah kalau cukup yaitu yang 2 ini ya. Translasi sama dilatasi. Kita mulai dari yang paling mudah dipahami. Oke? Ada yang udah belajar ini sebelumnya? Yang Bapak tahu ada yang sudah paham? Ya, karena ini kuncinya nanti untuk masalah hitung-hitungannya, ini perhitungannya sangat sedikit, tapi dia hitungan dasar dari bilangan bulat. Ya, kalau teman-teman sudah mahir bilangan bulatnya, insya Allah bisa ngerjain. Oke, yang pertama, kita akan bahas translasi. Oke, apa nama arti dari kata translasi yang sudah baca? Pergeseran. Pergeseran, pintar. Pergeseran. Ya, pergeseran. Misalnya, kalau kita punya titik di sini, terus kita geser, ya ini kita geser bisa ke arah sini titiknya, pasti lebih, tetap ya ukuran titiknya ya, ini ya gambaran. Kita bisa digeser ke atas, ke bawah, atau ke kiri. Ya, jadi tergantung nanti digesernya seberapa jauh. Nah, di sini teman-teman kita akan pakai bidang koordinat atau koordinat kartesius. Udah pernah belajar ini di bab berapa? Di bab berapa ini? Di bab berapa, di kelas berapa ini teman-teman? Waktu 7 apa 8 sih, Bu? Saya lupa. Kelas 8 ya. Oh, Kelas, 8 ya. bukan 7. Kalau 7 tuh lebih dari kelas 6 SD yang lebih susah lagi gitu. Oke, ini nanti teman-teman kalau punya buku berpetak lebih gampang ya, jadi nggak repot gambar-gambar dulu. Silakan yang punya buku berpetak boleh dipakai, nggak usah dipaksain ya, yang punya aja. Oke, kita coba tuliskan. Nanti ini akan dipakai ya sampai semuanya tetap pakai ini. Mau dari 4 ini semuanya kita pakai. Oke.
Kalau ke sebelah sini positif atau negatif? Positif. Positif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ke atas? Positif. Positif. 3, 4, 5, 6, 7. Kiri? Negatif. Min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, min 7, min 8, min 9. Ke bawah juga Negatif. negatif. Pintar. Masih ingat ya? Berarti 4, min 5, min 6, min 7. Padahal Ibu nggak ngira-ngira lah. Ternyata sama. Yang Y-nya 7, yang X-nya 9. Oke, pertama-tama kita misalkan Ibu punya titik di sini. Ini titik A kita. Ayo, ada yang tahu A ini berapa koma berapa? 4,1. Betul. 4,1 ya. 4,1. Kalau Ibu punya titiknya di sini, titik B-nya. Ini berapa koma berapa? Min 3,0. Betul. Min 3,0. Dia ada di sumbu X, jadinya min 3. Y-nya nggak ada, makanya 0. Kalau Ibu punya titik di sini, C. 6,5. 0,5. Masya Allah. Masih ingat berarti ya pelajaran kelas 8 ya. Nah, kita punya 3 titik, teman-teman. Nanti 3 titik ini akan Ibu translasi atau akan Ibu geser. Ya. Misalnya, titik A. Titik A, misalnya soalnya ini. Titik A di sini udah ada 4,1 akan ditranslasi ya sejauh lambang translasi teman-teman ini kita bisa tulis dengan lambang T ya, lambangnya T. Nah, penulisannya gini atas bawah ya. Translasi sejauh 5 sama misalnya min 2. Artinya apa Bu ini? Kalau secara bahasa 5 sama min 2 ini titik yang awalnya 4,1 ini akan Ibu geser ya 5 satuan ke kanan karena ininya positif. Nah, sedangkan yang ini negatif berarti 2 satuan ke bawah. Ingat ini berpasangan sama yang ini. Ya, itu kalau secara bahasa, nggak usah dihafalin secara bahasa. Nah, caranya gimana, Bu? Untuk rumusnya, teman-teman, ditranslasi jika ada titik, misalnya titik awalnya X, Y, ini titik P, kemudian akan kita translasi sejauh A dan B, maka bayangannya menjadi X tambah A, Y tambah B. Ini aja yang digunakan satu rumus ini. Ya. X tambah A, yang X pasangkan dengan A, yang Y pasangkan dengan B. Ditambah. Ingat, kalau nggak ada tanda seperti ini, tanda kutip, ini jadi titik awal. Kalau ada tanda kutip, berarti ini adalah bayangan. Ya, jadi teman-teman nanti bisa bedakannya, lihat dari tanda yang di buku. Di buku juga jelas kok ada tanda kutipnya. Ya, ini rumusnya. X pasangkan dengan A, Y pasangkan dengan B. Berarti dari soal ini, kalau Ibu punya tadi A-nya itu 4,1, kemudian ditranslasi tulisnya kayak gini, 5,2, udah tinggal kita hitung. 4 ditambah siapa yang di sini? 5. 4 tambah 5? 9. Terus 1 ditambah berapa yang di sini? Min 2. 1 tambah min 2? Min 1. Gitu. Jadi perhitungannya memang angka-angka yang sederhana. Ya, nggak ada yang besar-besar, insya Allah. Nah, maka dapat dari sini bayangan dari titik A adalah 9,-1. Bisa dipahami teman-teman? Bisa, Bu. Bisa. Yang lain bisa? Yang diam-diam aja? Maswa? Oh, Ina belum? Ya, itu gunanya dihidupin kamera. Jadi lihat yang geleng, yang enggak. Ina belum? Belum. Oke, kita punya ambil titik yang kedua.
ada titik B, min 3,0. Ya, ditranslasi, akan ditranslasi. Atau Ibu pakai kalimatnya akan digeser sejauh 4 sama 2. Maka bayangan titik P adalah yang diminta bayangan, masih bayangan ya. Bayangan B adalah gini. Ya, berarti kalau kita tuliskan yang B min 3,0 dibentuk seperti ini, jadi 42. Maka bayangannya, coba Inah yuk. Min 3 ditambah dengan siapa Inah? 4, betul. Min 3 tambah 4 berapa? Min 3 tambah 4. Berapa, Neng? Gak usah takut dulu. Ini makanya Ibu bilang, di sini dasarnya bilangan bulat ya. Min 3 tambah 4. Ini masih banyak nih kayaknya yang belum mahir. Min 3 sama tambah 4. 1, betul. Minjem 3, bayarnya 4. Kembalian dong. Gitu. Ya, terus 0 ditambah 2, berapa Ina? Berapa nih 0 tambah 2? Iya, 2. Maka bayangan dari B adalah 1,2. Udah sesederhana itu. Siapa lagi yang masih belum paham? Biar Ibu bisa coba yang C-nya. Ada yang mau nyoba yang C? Ada, Ibu tunjuk ya, satu orang yang C. Mutiara, dicoba yang C ya, Neng. Oke? Iya, Bu. Iya. Kita punya C, titik awalnya 0,5, kemudian ditranslasi sejauh min 1 sama min 4. Berapa bayangan dari C, sayang? Pertama, 0 ditambah siapa? Min 1. 0 tambah min 1 berapa? Min 1. Ya. 1. Terus 5 ditambah berapa? Min 4. 5 tambah min 4 berapa, Muti? Min 9. Berapa? Min 9. Nah, berarti masih perlu latihan nih bilangan bulatnya. 5 ditambah min 4. Min 4. Min 4-nya itu min. Artinya kita minjemnya 4, tapi bayarnya 5. Kembalian atau masih utang? Berarti kembalian. Kembalian berapa? Jadi kalau di atas Iya, kembalian 1. Ya. Coba Ibu nanti akan berikan ke teman-teman latihan bilangan bulat karena ini penting ya. Soalnya perhitungan di transformasi geometri itu perhitungannya memang sedasar ini, bilangan bulat saja. Nggak ada yang susah-susah. Ya. Ini maka jawabannya min 1,1. Yuk, silakan dipersiapkan alat tulisnya. Ibu mau coba berikan 5 soal perhitungan bilangan bulat, nggak apa-apa ya, biar makin mahir ya, yang sudah bisa juga ya. Nanti akan Ibu tunjuk secara random orangnya siapa saja. Oke, kita coba hitung bilangan bulat. Bilangan bulat. Lihat di sini ya, soalnya nomor 1. Yang pertama min 5 tambah 10. Yang kedua min 5 ditambah min 10. Yang ketiga yang keempat ini masih nilai TTS ya, bukan nilai rapot. Kalau nilai rapot itu gabungan. Dan biasanya yang paling besar itu tugas. Oke, Ibu kasih waktu 5 menit ya teman-teman, silakan boleh dicoba. Nanti akan Ibu tunjuk secara acak. Ibu mau lihat sejauh ini hitungan dasar seperti ini sebelum kalian terlanjur ke SMA, nanti nggak tahu hitungan dasarnya ya. Tugas yang terjahit, TTS-nya bagus, tentu nilai rapotnya bagus.
harus dihitung semua tugasnya dikerjain. Kalau tugas kalau mulai gampang, kalau tugasnya tadi itu bagus. Kalau tugas itu ya, kalau misalkan PTS ya memang ini kemampuan kalian, PTS itu kemampuan kalian. Paling remeh-remeh saya wajib di KKN. Jadi kalau remeh itu bukan berarti nilainya jadi nambah jadi 80, jadi 90 nggak bisa. Kalau remeh itu artinya dia nilainya nambah KKN di 75 jadi nilainya yang pas berapa di KKN. Jadi misalkan nih 73 nih mau remeh yang jadi 75. Kalau hanya menambah jadi KKN. Kalau yang 55, 53 baru enak nih. Kalau 55 remeh jadi 75. Biasanya kalau saya biasanya kalau begitu, biasanya beda ya antara yang 73 sama yang 55 pasti remehnya beda. Tapi kalau yang enggak, Sudah. Oke, Ibu tunjuk orangnya sambil dipersiapkan. Untuk nomor 1, Ibu minta. Dania masih ada di sana, Dania? Ya, Bu. Oke, Dania nomor 1. Nomor 2 itu Ibu minta Hanun. Nggak apa-apa ya, kita tunjuk sembarang ya. Ibu mau ambil satu-satu. Kemudian nomor 3 itu Rifda. Nomor 4 itu Jasmine. Nilai 5 itu Dea. yang merasa kalau mendapatkan tugas, PTS mengasal. Oke, dari 5 orang yang Ibu panggil, siapa yang mau duluan? Siapa? Rifda. Oke, Rifda. Rifda nomor 3. Min 5, min 10. Jadi berapa? Langsung jawaban Ibu. Apa dulu yang perlu diubah dari sini, Rifda? Itu min ketemu min jadi plus. Betul, min ketemu min jadi plus, jadi min 5 ditambah 10 berapa, Rifda? 5. 5. Oke, sudah bisa ya, Neng? Rifda bisa insya Allah. Lanjut, siapa lagi? Hanun, Bu. Hanun. Oh, Dani antar ya, habis Hanun ya. Hanun, min 5 tambah min 10 jadi berapa? Min 15. 15. Oke, ini sudah jelas banget ya. Negatif ditambah negatif. Hasilnya tetap negatif. Kita minjem terus minjem lagi. Pasti uangnya mungkin banyak yang dipinjam. Lanjut, Dania tadi min 5 tambah 10. Berapa, Dania? Berapa? 5. Oke, sudah bisa, Dania. Lagi, Jasmine atau Dea mau duluan? Jasmine dulu, Bu. Ya. Ayo Jasmine dulu deh, Jasmine. Ya dah. 5 min 10 ada yang diubah? 5 ditambah 10 jadinya. Iya, betul. 5 tambah 10 jadi berapa? 15. 15. Dea terakhir 5 kurang 10. Min 5. Min 5. Alhamdulillah. Ibu tunjuk bisa semua ya. Nah, yang belum Ibu tunjuk, kalau memang masih butuh Bu, nanti saya mau dong ditugasin bilangan bulat seperti ini. Minta ke Ibu aja, nanti Ibu koreksi ya. Ini dasar banget teman-teman. Jadi kalau hitungan seperti ininya teman-teman merasa masih belum mahir, nanti jawabannya pun khawatirnya banyak yang salah ya. Karena pasti ada jawabannya kalau kalian salah menjawab gitu. Nah, gitu di matematika ya, pilihan itu bisa banyak. Oke, sejauh ini menentukan bayangan dari translasi bisa nggak teman-teman? Bisa, Bu. Bisa ya. Jadi kalau mau dicarinya bayangan, kita tinggal jumlahkan titik awal ditambah translasinya. Nah, sekarang Ibu minta teman-teman buka evaluasi bab 3. Evaluasi bab 3 itu halaman berapa coba? Ini sudah di screenshot ya. Oh, nanti juga ada videonya ya. Ibu hapus. Oke, ada yang mau coba bacakan
Evaluasi bab 3 soal nomor 1 halaman berapa itu ya? Halaman berapa? 95. Oke, halaman 95. Faiza Gantari bacain dulu nih soal nomor 1. Ya, Faiza, bacain sayang. Jika titik P 7, minus 10 adalah bayangan titik P oleh translasi 6/2, maka koordinat titik P adalah. Oke, Ibu tanya Faiza, P-nya ada tanda kutipnya nggak? Di soal? Ada, Bu. Ada ya, berarti ini bayangan ya teman-teman. Ini bayangan yang kita punya. Oleh translasinya tadi berapa? Translasinya di soal? 6/2. 6 sama 2 gitu ya. Nah, 6 per minus 2, Bu. Mas. 6 per minus 2. Nah, berarti dari sini yang diminta adalah titik awal. Kita bentuk seperti ini biar enak. Ya, translasinya 6 sama min 2. Kemudian bayangannya sudah ada 7, min 10. Nah, kalau tadi yang kita pelajari itu mencari bayangan. Nah, kalau mencari bayangan, titik awal ditambah translasi. Berarti kalau yang ditanya titik awalnya diapain? Dikurang. Dikurang. Kebalikannya ya, kebalikan dari penjumlahan adalah pengurangan. Nah, tinggal masalahnya yang mana yang dikurang yang mana? Yang mana yang dikurangin? Translasi dikurang bayangan atau bayangan dikurang translasi? Bayangan dikurang translasi. Pinter, bayangan dikurang translasi. Berarti 7 kita kurang dengan pasangannya 6. 6. Kalau min 10 dikurang dengan siapa? Min 2. Ya, 7 kurang 6 berapa? 1. Min 10 min 2 berapa tuh? Min 8. Min 8. Ini jadi plus ya. Min 10 tambah 2 itu min 8. Maka dapatlah jawabannya. Titik awal dari P adalah 1, min 8. Ada jawabannya? Iya. Ada. Ya, bisa ya teman-teman untuk nomor 1? Bisa? Nah. Oke, nomor 2. Coba dibacain Aiko Nurul. Aiko panik. Ayo Aiko. Diketahui persegi panjang PQRS dengan koordinat titik P minus 5, minus 1, I 3, minus 1, dan R 3,8. Bayangan X karena translasi minus 2 per minus 3 adalah. Oke, teman-teman, di soal dikasih tahu kita akan membentuk sebuah persegi panjang PQRS. Titik P-nya berapa? Berapa tadi P-nya? Min 5,1. Min 5,1. Min 5,1? 5,1. Di sini ya, min 5,1 anggap di sini. Ini titik P. Min 1. Min 1 atau 1? Min 1. Oh, min 1. Oke. Min 5, min 1 berarti di bawah. Oke. Ini si P. Terus Q-nya di mana? 3,1. Oh, 3, min 1. Ini Q. Terus R-nya? 3,8. Berarti atas ya. 3,8. Ini PQR. Yuk kita hubungkan. Ini berarti kita hubunginnya gini dong. Ya enggak? Ini ke bawah. Oh, ini nanti ketemu aja di sini. Inilah titik S yang belum diketahui. Berapa titik S-nya berarti teman-teman? 5,8. Pinter. Ya, jadi pertama-tama kita cari dulu titik S yang belum diketahui. Nah, diketahui S-nya nih, S-nya min 5,8. Kemudian S tadi akan kita translasi sejauh apa S-nya ditranslasi? Sebesar apa? Min 2 sama? Min 3. Ayo, yang diminta bayangan berarti tinggal kita jumlahkan.
Min 5 ditambah berapa pasangannya? Min 2. Min 2. Min 5 tambah min 2? Min 7. Min 7. Kemudian 8 ditambah siapa? Min 3. Min 3. 8 tambah min 3? 5. 5. Udah, maka bayangan dari S adalah min 7,5. Bisa dipahami sampai sini teman-teman? Bisa. Ya, yang lain kalau ada yang mau ditanyakan silakan sebelum lanjut ke soal berikutnya. Ada yang mau ditanyakan? Belum? Ya, belum ya? Satu lagi, soal nomor 3, Ibu minta tolong dibacain sama Azura. Boleh dibaca Neng nomor 3? P10 Y Mm-mm. banyak titik P min 6 pada translasi 3 2 yang dilanjutkan dengan translasi min 1 5 nilai X dan Y adalah. Oke. Dari soal teman-teman ya ada 2 kali translasi, benar nggak Ibu? Yang Ibu dengar? Ya, ada 2 kali translasi. Translasi yang pertama berapa? 3 sama 2. 3 sama 2. Yang kedua? Min 1 sama 5. Min 1 sama 5. Yang P yang nggak pakai kutip, titik awalnya berapa di situ? X, X, koma min 6. Sedangkan bayangan yang ada tanda kutipnya 10,Y. 10,Y. Yang ditanya adalah berapa X-nya, berapa Y-nya, benar? Ya. Nah, untuk soal ini kita coba kerjakan seperti kita mencari bayangan. Ya, biar gampang kita carinya, kita kerjakan seperti mencari bayangan. Artinya kita akan jumlahkan dari ujung sini sampai sini. Ini hasilnya karena ini bayangan. Ya. Ini bayangan berarti ini anggap sebagai hasil. Yo, yang X ditambah dengan siapa kalau di sini? 3. Kemudian ditambah lagi dengan siapa di sini? Min 1. Min 1. Hasilnya berapa di sini? 10. 10. Ya, jadi sesuaikan tempatnya masing-masing. Pasang-pasangin, oke? Oke, lanjut. Yang min 6. Min 6 ditambah dengan siapa? 2. Ditambah berapa lagi? 5. Hasilnya berapa di sini? Y. Gitu teman-teman. Ya, biar kalian nggak pusing. Karena ini kan banyak ya, ada 3 kali. Oke, berarti ini X. 3 ditambah min 1, ini menjadi berapa? 2. X tambah 2 sama dengan 10. Maka X sama dengan 10. 2-nya diapain? Dikurang 2. Maka X sama dengan 8. Sedangkan yang ini min 6 tambah 2? Min 4. Min 4 tambah 5? 1. Ya, jadi dapat kita simpulkan X-nya sama dengan 8 dan Y sama dengan 1. Ada di pilihannya teman-teman? Ada. Oke, silakan di screenshot lagi. Sampai sini coba ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Ada? Belum? Oke. Ibu akan berikan 2 poin yang bagi yang mau dapat poin 2 soal nih ya. Ini siapa cepat ya? Ibu punya key, kemudian Ibu translasi, kemudian ada bayangan. Yang pertama. Ini nomor 1 yang diminta translasinya. Caranya masih sama. Jadi banyak yang kalau kuliah itu nongkrong, terus main game, terus apa? Biasanya yang terjadi itu kadang dosen sudah masuk ya.
Yuk, siapa mau yang Q, siapa yang mau R yang dapat poin tambahan silakan boleh. Ya, poin kalian yang kemarin sudah Ibu masukkan ke rapor PTS ya. Masya Allah banget nilainya itu bagus-bagus sekali. Beda-beda tipis nilai kalian satu dengan yang lainnya. Ya, siapa yang mau coba jawab? Ibu, aku mau yang bawah. Atika mau yang mana? Yang bawah. Yang S. Iya. Oke. Saya mau ganti dong, Bu. Siapa tuh? Naila. Naila yang Ki. Oke, dari Atika dulu ya. Silakan Atika, gimana caranya yang mencari S? 0 0 dikurangi min 5. 0 kurang min 5, berapa, Neng? 5. 5. Min 3 dikurang 2. 2. Min 3 kurang 2? Berapa? Min 5. Min 5. Ya, ini teman-teman min 3, min 2 itu sama aja kayak min 3 ditambah min 2 ya. Ini beda penulisan. Ya, maka jawaban titik awal dari S adalah 5, min 5. Sudah benar ya Atika ya? Oke, lanjut. Yang Q. Naila tadi mau jawab? Silakan, Iya, Bu. Nay. Gimana? Min 6 Min 6 ditambah 5. ditambah 5. Ayo, Ibu kasih tahu caranya, Nay. Sama, kalau yang diminta translasi, artinya ini kita kurang yang ini. Ya, tetap bayangan kita kurang dengan awal. Berarti 5 dikurang min 6. Ini jadi berapa, Nay? 11. 11, pintar. Min 2 dikurang berapa yang di sini? 10. 10. Min 2 min 10 jadi berapa, Neng? Min 12. Iya, maka jawaban translasinya 12. 11 min 12. Oke, Naila dan Atika, itu tadi contohnya ya teman-teman. Nanti ada bentuk soalnya yang seperti cerita nomor 2, ada yang 2 kali translasi, atau yang sederhana seperti nomor ini. Ya. Oke, sejauh ini siapa yang mau bertanya? Ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu lanjut ke transformasi yang kedua? Ada yang mau ditanyakan? Belum? Belum ya? Bisa teman-teman? Mana suaranya? Ya. Itu gimana tahu cara dikurang ditambahnya itu? Kan Oke. Oke, Jasmine. Kalau yang diminta ya, sini kita bikin catatan. Nah, kalau yang diminta adalah bayangan, ya Jasmine. Kalau yang diminta atau yang ditanya bayangan, ini tinggal kita jumlah. Ya. Tapi kalau yang diminta titik awal atau translasinya, ya, ini kita kurangi. Ya, kita kurang. Kurangnya dari mana? Kurangnya dari selalu dari yang bayangan dikurang awal atau dari bayangan dikurang translasi. Gitu, Jasmine. Ya, bedanya di situ. Oke? Untuk yang ini, Bu, bisa nggak saya gerak dari belakang ke depan? Silakan, nggak masalah. Maksudnya pasti sama. Ya, udah mulai paham, Jasmine? Ada lagi yang mau nanya, sayang? Sudah? Bisa Ibu lanjut? Mana suaranya? Bisa? bisa Bu. Bisa, Bu. Oke, itu dong bersuara. Oke, kita hapus. Coba teman-teman buka yang bagian dilatasi. Dilatasi. Apa pengertian dari dilatasi, teman-teman? Apa yang sudah kalian baca di bukunya? Apa tuh dilatasi? Kalau perbesaran, betul. Selain bisa dibesarkan, dia juga bisa dikecilkan, betul. Perkecilan ya. Jadi dilatasi ini, jika kita punya suatu titik atau bidang geometri, ya dia bisa kita besarkan atau bisa kita kecilkan. Ya. Kemudian lambangnya
Yang perlu teman-teman ingat, lambang dari dilatasi itu kita lambangkan D. Ya, D. Kemudian dilatasi ini punya titik pusat. Ya, namanya kita pakai koordinat kartesius, kita punya pusat. Ya, pusat kita itu pusat 0,0 ya, atau ditulisnya titik pusat O. Ini O ya, bukan 0. Ini O. Itulah ya O. Kemudian didilatasi teman-teman, kenapa di sini bisa diperbesar, bisa diperkecil? Karena tergantung dari yang namanya skala atau ibu singkat dilambangkan dengan K. Ya. Untuk didilatasi ada 2 jenis K yang Ibu ajarkan ya. Yang pertama, kalau K-nya lebih besar dari 1. Kalau K-nya lebih besar dari 1, maka itu yang terjadi adalah perbesaran atau gambarnya akan menjadi lebih besar. Tapi kalau K-nya di antara 0 dan 1, itu akan jadi lebih kecil. Coba kalau setengah itu masuk nggak di antara 0 sampai 1? Kalau setengah? Masuk. Ya, setengah itu kan 1/2. Kalau sepertiga masuk nggak di 0 sampai 1? Masuk ya. Jadi contoh di sini misalnya K-nya 1/2 atau 1/3, 2/3, 2/5, dan lain-lain. Ya, ini akan gambarnya akan semakin kecil. Contoh, kita gambarkan seperti tadi. Aduh, tetap aja ya, gambar lurus terus satu kali. Oke, misalkan Ibu mau ambil titik pertama di sini. Ini A Ibu. Kemudian B-nya di sini. Ini B. Titik B-nya di sini. Kemudian C-nya. Kalau fisika, yaitu di sini. materi-materinya tetap biasanya materi. Ya, teman-teman seperti tadi, A-nya berapa koma berapa? A-nya berapa koma berapa? Min 1, min 1, betul. B-nya? 2,0 atau 0,2? 0,2, ya. Yang C-nya? 2,1. Oke, ini kalau Ibu bentuk akan terbentuk menjadi segitiga. Ya. Oke, misalnya diketahui segitiga ABC ya, dengan titiknya sudah ada di sini akan akan didilatasi ya dengan pusat O dan skalanya nilainya 2 misalnya. Nah, kalau lihat dari skalanya, gambarnya akan lebih besar atau lebih kecil, teman-teman? Besar. Kenapa lebih besar, Ina? Karena K-nya lebih besar dari 1. Nah, caranya gimana, Bu? Kenapa Ibu ambil setelah translasi, belajarnya langsung dilatasi? Karena ini juga salah satu yang termudah. Ya, jadi kalau kita punya titik P, A, B, kemudian didilatasi dengan pusat O dan skala K, maka bayangan dari titik P adalah K dikali A, K dikali B. Hanya dikalikan, teman-teman. Ya, cara berhitungnya tinggal dikalikan saja. Ini boleh nanti kalian tandain rumus-rumusnya. Biasanya kan anak awal lebih rapih lah ya. Oke, berarti dari sini. Tadi kita punya skalanya berapa, teman-teman? 2. Berarti titik A
awalnya min 1, min 1 bayangannya menjadi berapa tuh? Tinggal dikalikan. Min 1 dikali 2. Min 2, min 1 kali 2, min 2. Oke, lanjut. Yang B juga sama, jadi berapa? 0,4. Pintar. Yang C? 4,-2. Sudah, tinggal kita gambar. Kita gambar seperti yang tadi. Min 2, min 2. Berarti sebelah sini ya. Oke, di sini min 2, ini pun min 2. Tuh. Inilah A-nya. Karena nggak besar ya yang Ibu perbesar, kecil doang. Kemudian B-nya 0,4, berarti naik 2 tambah. Ini 4. Inilah si bayangan si C. Bayangan si B. Yang C 4,2. 4,2. Inilah si bayangan C. Nah, tinggal teman-teman hubungkan lagi ya biar kelihatan segitiganya apakah semakin besar atau kecil. Oke. Ya, kalau teman-teman lihat gambarnya semakin besar. Ya, bisa dipahami? Gampang ya. Jadi kalau translasi, ingat itu adalah penjumlahan dan pengurangan, tapi kalau dilatasi dia perkalian atau bisa nanti pembagian. Coba dibuka bukunya di halaman tadi itu evaluasi bab 395 ya tadi. Ya, belakangnya di halaman 96. Ya, halaman 96 di soal nomor 13 kalau Ibu nggak salah. Benar? Soal 13 itu dilatasi? Benar ya? Nah, coba dibacain dong sama Kayla. Ini nomor 3, nomor 13. Bagi 3 PQR dengan koordinat P min 1,4, I-nya min 3,7, dan R-nya min 5,5. Dirotasikan dengan 0 sebesar 90 derajat. Koordinat bayangan ketiga titik sudut segitiga itu adalah Itu dirotasi ya? Rotasi ya? Oke, bukan ya, bukan berarti 13 bukan ya? 13 belum. 13 itu rotasi, nanti kita ajarin. Ya, berarti nomor 14. Coba Kai, sekali lagi Kai. bayangan titik P 10,4 oleh dilatasi 0,1/2 yang dilanjutkan translasi min 2/4 adalah Min 2 sama 4. Benar Ibu nulisnya gini? Benar teman-teman? Ya. Nah, titik P kita mula-mula 10,4. Kemudian didilatasi dengan skalanya 1/2. Benar ya, skalanya 1/2. Nah, kemudian yang habis didilatasi diminta lagi ditranslasi. Jadi bisa langsung 2 ya. Translasi min 2 sama 4. Berapakah bayangan dari P gitu ya. Caranya tetap sama. Kalau didilatasi kita kalikan, kalau ditranslasi kita tambahkan. Ya, berarti dari sini bayangan titik P yang awalnya 10,4 jadi berapa? Kita kalikan 10 kali setengah berapa? 10 kali setengah berapa teman-teman? 5. Ini 5. Kemudian 4 dikali setengah berapa? 2. Oh, oke. Berarti yang P awalnya 10,4 menjadi 5,2. Lanjut. Ini translasi dengan min 2 sama 4. Berarti bayangannya jadi apa? Diapain kalau translasi tadi? Tambah. Berarti 5 tambah min 2. 5 tambah min 2? 3. Kemudian 2 ditambah 4? 6. Ada nggak jawabannya? 3,6. Ada?
3,8. Ada. Bisa teman-teman sejauh ini? Bisa ya. Insya Allah bisa. Yakin dulu bisa. Satu nomor lagi, itu ada di nomor 15. Coba Caca bacain dong, Ca. Oke, Bu. Oke, nomor 15 ya, terakhir. Perhatikan gambar diagram berikut. Hmm. P min 3,4 Mhm. Didilatasi gitu. dilatasi 0,0. Mhm. Kak, K-nya belum ketahuan ya? Iya, Bayangannya berapa? min 12, 16 sama 16. 16. Oke. Nah, dari sini teman-teman, kalian sudah punya titik awal, sudah punya bayangan. K-nya belum ada. Ya. Kalau yang diminta bayangan didilatasi kita kalikan, tapi kalau yang diminta skalanya berarti kita bagi. Betul, kebalikan dari perkalian yaitu pembagian. Udah. Untuk mencari K, teman-teman boleh satu pasang saja, misalnya 12 sama 3 atau 16 sama 4, bebas. Misalnya Ibu ambil min 12. Min 12-nya Ibu bagi sama 3, harus sesuai pasangan ya. Min 12 dibagi min 3. Min dibagi min Positif. positif. 12 bagi 3? 4. Maka dapat skalanya nilainya 4. Ada jawabannya? Ada. Bisa sampai sini teman-teman? Ya, bisa ya, insya Allah ya. Oke, Ibu minta tolong nanti kalian catat ulang. Biar, insya Allah sih kalau transformasi geometri biasanya 2-3 pertemuan itu selesai. Ya, karena memang lebih sederhana dibanding bab 2 yang kemarin banyak banget ya. Lebih rumit ya bab 2. Apalagi bab 1, bener nggak? Iya, bab 1 tuh paling runyam. Ya, jadi biar nanti ketika ada tugas latihan bab 3, teman-teman sudah punya catatannya. Ya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini, teman-teman? Tidak? Ibu saya mau nanya. Boleh. Siapa tuh? Caca? Iya, Iya, Ca. saya mau nanya yang kata nomor 14, yang kata P itu. Kan itu 10 sama 1/2. Kok bisa jadi 5? Itu dibagi atau gimana? Saya nggak ngerti. 10 dikali setengah. Gini, Neng. Ini bisa ditulis 10 kali setengah. Kayak gini ya. Ini 10 bagi 2 berapa, Nat? 5. 5 kali 1? 5. 5. Udah. Atau gampangnya setengahnya dari 10 berapa, Nadia? 5. 5 gitu. Ya, nanti misalnya 12 kali 1/3 berapa, Nadia? 4. 4. Udah. Gitu. Oke. Bisa, Neng? Bisa ya. Insya Allah bisa. Ada lagi yang mau ditanyakan? Yang lain? Ibu, saya mau nanya. Apa ya? Oke, apa, Nun? Di nomor 15 itu kan ada 4 sama 16-nya. Itu nggak usah diapa-apain, Bu. Apa cuma ngambil satu aja? Ambil satu aja. Karena nanti sama. Coba ya. Ini 16. Kalau Ibu ambil 16, berarti pasangnya 4 ya. 16 dibagi 4 sama nggak 4? Ya, sama. Iya, jadi bebas. Asal dipasangkannya yang benar. Jangan min 12 dipasangin sama 4. Ingat posisinya depan sama depan, belakang sama belakang. Gitu, Hanun. Oke? Oke, ada lagi? Yuk, jangan malu nanya. Bagus nih, kelas ini tuh aktif banget. Kalian kesini-sini, dulu di kelas 8 masih sukanya diem-diem, sekarang udah aktif ya, alhamdulillah. Bu Ibi juga bilang gitu, nilainya juga berkembang banget sekarang. Iya, siapa? Tika. Oh ya, Tika. Nanya apa, Tika? Yang P koma itu apa? Koma atas ya, Bu ya? Yang mana? Yang mana? Yang nomor 15. Iya, ini. Kenapa? Oh, ini bacanya tuh kalau Ibu bilang tanda kutip gini itu dibacanya P aksen kalau secara matematikanya. Ya, P aksen. Nanti di SMA kalian ketemu lagi namanya turunan pakai tanda kutip. Yang mengambil IPA pasti ketemu. Kenapa Tika nanya apa?
kan kalau misalnya diketahuinya P aksen sama Skala. dilatasi, yang skalanya berarti dibagi. Iya, betul. Bagi. Oke, dibagi. Oke, Ibu kasih contoh yang diminta Atika ya. Soalnya Ibu punya Ki. Ki-nya belum ada. Kemudian didilatasi dengan skalanya 2. Oke, bayangannya diketahui 6,-4. Oke, berapakah titik awalnya? Ya, kalau seperti ini satu-satu kita harus bagikan. 6 dibagi dengan 2. 6 bagi 2 itu nilainya 3. Kemudian min 4 dibagi 2. Min 4 bagi 2? Min 2. Maka titik awalnya adalah 3,-2. Gitu. Ya, bagus nih pertanyaan Atika. Karena memang Ibu belum kasih contoh yang mencari titik awal. Ya, intinya kalau dia dikali berarti kebalikannya dibagi. Ada yang mau ditanyain lagi? Atika udah paham atau teman-teman yang lain? Udah, Bu. Makasih, Bu. Sama-sama. Oke, teman-teman, ini Ibu stop share. Ya, kita stop share. Oke, Ibu pause dulu.